ketika kita bicara peta suara pemilih pada hari ini, muaranya tetap kepada Pak Jokowi, terutama tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Nah, kenapa Mas Anies itu surveinya di kisaran 20%? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu angkanya 80%. Jadi kolam suaranya Mas Anies itu cuma 20% saja. Sekiranya kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, entah karena kasus atau masalah ekonomi, entah masalah keputusan MK, entah karena isu politik keluarga atau politik dinasti dan seterusnya, sesungguhnya yang akan mendapatkan keuntungan pertama, hemat saya itu adalah Mas Anies gitu. Karena kembali lagi pada struktur suara tadi itu, bahwa pemilih pada hari ini itu ditarik muatannya kepada Pak Jokowi. Yang tidak puas Mas Anies, yang puas itu sekarang diperebutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80%, kolam suara yang diperebutkan tuh besar 80% ini. Ketika 80% ini menyempit, sebetulnya suaranya pertama-tama tidak lari kepada Mas Ganjar. Misalnya sekarang ada kekecewaan nih ya kepada Pak Jokowi gitu. Itu bukan lari suara dari Prabowo kepada Ganjar, enggak. Nah, kalau angkanya turun jadi 70%, apalagi 60%, apalagi 50%, maka sesungguhnya yang akan membesar adalah kolam suaranya Anies Baswedan, bukan kolam suaranya Ganjar. Karena kolam suara Ganjar itu adalah mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Jadi sebetulnya ini nggak mudah juga buat PDI Perjuangan. Karena kalau misalnya PDI Perjuangan bersuara mengenai ya ini masalah etika Pak Jokowi, politik dinasti dan seterusnya, ketika ini didengarkan oleh masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi turun, suaranya bukan lari ke Mas Ganjar, tapi larinya ke Pak Anies Baswedan justru begitu. Ini dilematis sekali. PDI Perjuangan tidak happy, tapi kalau ngomong tidak happy, orang ikut tidak happy, masyarakat ikut tidak happy, kepuasan kepada Pak Jokowi turun, itu justru yang akan dapat suara adalah Anies Baswedan.